Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan Fang Yuan hampir mati karena menahan serangan dari wasiat The Great Sun. Namun, berkat pertolongan Mo Yao, Fang Yuan dapat terhindar dari kematian. Tapi meski begitu, keadaan Fang Yuan tidak lantas menjadi lebih baik. Bahkan saat ini, dia memutuskan untuk mundur dan menjaga jarak dari The Great Sun. Lalu, apa yang akan terjadi berikutnya? Mari kita dengarkan di part 134. Semasa hidupnya, The Great Sun itu memang bukan sosok yang bisa dianggap remeh. Bukan hanya kekuatan bertarungnya yang sangat kuat, tapi juga pondasinya yang sangat dalam. Bahkan, gerakan pembunuh yang digunakan untuk memojokkan Fang Yuan itu hanyalah inovasi yang ia buat karena merasa bosan. Sial, apakah kali ini aku harus benar-benar menggunakan Spring Autumn Cicanda? Sebuah suara terdengar, seolah itu adalah pikiran Fang Yuan. Fang Yuan sendiri menggertakkan giginya. Sebenarnya, Fang Yuan menyadari jika apertur pertamanya sudah mencapai batasnya dan bisa saja pecah kapan saja. Namun, sesuatu yang selalu menjadi kekhawatiran Fang Yuan itu adalah tingkat keberhasilan dari perjalanan waktu setelah menggunakan Spring Autumn Cicanda, yang mana itu tidak selalu 100%. Karena itu Fang Yuan selalu berhati-hati. Sekarang, semakin banyak Gu yang Fang Yuan gunakan, semakin banyak pula yang tersegel, dan serangannya juga semakin melemah. Mo Yao pun panik, lalu dia berteriak, "Oh tidak, Fang Yuan, sekarang tubuhmu mulai muncul bintik-bintik zombie. Jika bintik-bintik ini terus menyebar, seluruh tubuhmu akan benar-benar berubah menjadi raja zombie berlengan 6. Situasi Fang Yuan menjadi semakin memburuk. Meskipun Fang Yuan belum mencapai batas waktu penggunaan gerakan pembunuh itu, tapi karena beberapa Gu yang menjadi pondasinya juga tersegel, tubuhnya kini mulai berubah menjadi zombie. Akan tetapi, Fang Yuan menggelengkan kepalanya, dan dia dengan tegas berkata, "Tidak bisa. Jika aku berhenti menggunakan gerakan pembunuh ini, maka wasiat The Great Sun akan langsung menyerangku. Dan pada jarak ini aku tidak akan bisa lolos dari serangannya. Jika aku mati, wasiat The Great Sun akan mengambil esensi abadi aprikot kuning miliknya. Jadi, aku tidak akan membiarkan masalah itu sampai terjadi." "Tapi tubuhmu..." Mo Yao tampak khawatir. Fang Yuan tidak terlihat tergerak, ekspresinya tetap tegas. Kini, bintik-bintik zombie terus menyebar. Awalnya hanya ada satu di punggung, tapi sekarang hampir seluruh punggungnya sudah tertutupi bintik-bintik zombie. Kecepatan penyebarannya pun semakin cepat, dan dada Fang Yuan kini sudah menghitam. Para masterku yang lain terkejut melihat ini. Sementara wasiat The Great Sun tertawa terbahak-bahak. "Nah, sebentar lagi kau akan menjadi zombie. Seimbangan energi hidupmu sudah mulai rusak, dan energi kematian akan menguasai dirimu. Setelah kau menjadi zombie, maka seluruh budidayamu akan stagnan dan kau tidak akan bisa naik selama-lamanya." Mo Yao kini mulai mendesak Fang Yuan. "Fang Yuan, harga yang harus kau bayarkan ini terlalu mahal. Menurutku wasiat The Great Sun belum tentu menyerang. Karena kekuatannya pun pasti tidak lagi tersisa banyak. Sementara kau punya kemampuan dan bakat yang hebat. Kau tidak boleh berakhir seperti ini. Sekarang masih belum terlambat. Tapi jika kau benar-benar berubah menjadi raja zombie berlengan 6, akan sangat sulit untukmu jika kau ingin kembali menjadi manusia." Namun Fang Yuan tidak bergeming. Dia memiliki pemikirannya sendiri. Lalu, seketika, berubahlah dia menjadi raja zombie surgawi berlengan 6. Dia sudah sepenuhnya berubah saat ini.
Sementara itu apertur pertama Fang Yuan pun tidak lagi menunjukkan kehidupan. Semuanya sunyi dan bahkan semua yang ada di dalam apertur itu kini berubah menjadi abu-abu seperti batu. Namun karena perubahan ini justru tekanan dari Spring Autumn Cicanda itu tidak lagi mengancam. Dan meski begitu, hal ini tidak mengubah kenyataan bahwa kondisi Fang Yuan sangatlah buruk. Selama dia masih menjadi zombie, kultivasinya tidak akan pernah naik karena dia sudah seperti orang mati. Sekarang, tabir angin asimilasi sudah semakin dekat. Hal ini membawa tekanan yang besar pada semua orang yang ada di sana. Sementara Fang Yuan mengamati semua orang dari jauh. Dia lalu menghentikan semua penggunaan gu miliknya. Ya, dia sudah menjadi Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Karena itu dia tidak perlu lagi menggunakan gu. Lalu saat ki cahaya ungu menyinari tubuhnya pun, semua tidak lagi berpengaruh. Kini semua orang tampak takut. Sementara sang Wasya The Great Sun kini terlihat terengah-engah. Namun setelah itu Hello Lan berseru, "Bunuh iblis itu!" Semua orang pun berteriak dan maju dengan seluruh kekuatan mereka. Sementara Fang Yuan mundur selangkah demi selangkah. Dia menggunakan kemampuan bertahan dan kecepatan pemulihan dari Raja Zombie Surgawi berlengan 6. "Awas! Jangan sampai mengenaiku kebijaksanaan!" teriak Hello Lan mengingatkan. Para Master Gu mulai mengendalikan daya tembak serang mereka. Semuanya fokus menyerang Fang Yuan. Namun, efek sampingnya kekuatan mereka pun mulai melemah. Tapi tiba-tiba sambaran petir mengenai punggung Fang Yuan. Kekuatan itu memaksanya sampai jatuh. Lalu dari belakang terdengar sorakan. "Aku mengenainya. Rasakan, inilah kekuatan dari Gu Thunderhammer peringkat 5. Fang Yuan merangkak dalam kesulitan. Punggungnya pecah dan luka akibat sambaran petir itu menganga sampai tulang punggungnya pun terlihat. "Sekarang giliranku!" Seorang Master Gu dari jalur angin maju dan menyerang Fang Yuan lagi. Beberapa bila angin langsung memotong lengan di punggung Fang Yuan. Semua orang tampak gembira dan bersemangat. Mereka kini bergantian menyerang Fang Yuan. Fang Yuan berkali-kali dihantam dari berbagai arah. Setiap kali dia bangun, dia akan jatuh lagi. Setiap lengannya tumbuh, langsung dipatahkan lagi. "Nak, kenapa kau sampai sejauh ini? Kenapa?" Mo Yao kini terisak melihat Fang Yuan. Tapi Fang Yuan tetap diam dan tidak menjawab. "Cukup!" Tiba-tiba terdengar suara yang agung dan menghentikan semua orang. Ya, suara siapa lagi kalau bukan Wasya The Great Sun. Wasya The Great Sun berkata, "Sikapmu memang layak untuk dikagumi, Nak. Aku tahu tidak mudah bagimu untuk mencapai titik ini. Sekarang menyerahlah. Aku akan memberimu sebuah kesempatan. Selama kau mengakuiku sebagai tuanmu, aku akan membiarkanmu memperbaiki kesalahanmu." Pernyataan ini sontak membuat semua orang terkejut. Bagaimanapun, membiarkan orang yang telah menghancurkan gedung 88 Yang dan bahkan merusak tanah terberkati istana kekaisaran tetap hidup, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami banyak orang. Tapi jika memang itu yang diinginkan oleh sang leluhur, mereka tentu tidak akan bisa melawan. Mendengar semua itu, Fang Yuan menyeringai. "Menyerah katamu? Apakah itu sesuatu yang memang layak untuk kupertimbangkan?" tanya Fang Yuan. Lagi-lagi Wasya The Great Sun tertawa. "Kau masih saja keras kepala. Kau harus sadar akan dosamu yang tidak bisa diampuni. Kali ini aku memberimu kesempatan untuk menebus dirimu sendiri, mengakuiku sebagai tuanmu dan membantuku mendirikan gedung 88 Yang. Itu adalah penebusan dosa yang harus kau lalui. Jika semua sudah selesai,
Aku akan mengajarimu cara untuk mendapatkan kembali tubuh manusiamu. Bukankah itu adalah tawaran yang menarik? Kata wasiat Great Sun. Fang Yuan terdiam sesaat, lalu dia berkata, "Jika memang begitu, maka biarkan aku mempertimbangkannya." Mendengar ini, wasiat Great Sun kembali tertawa. "Aku memintamu mengambil keputusan, bukan untuk memikirkannya. Aku tahu kau hanya ingin mengulur waktu, tapi aku tidak bisa memberimu kesempatan lebih dari ini. Akan kuhitung mundur dari 10, kau harus memberiku jawaban." 10. Mo Yao pun kini terlihat cemas. Dia kembali memperingatkan Fang Yuan agar berhati-hati dengan wasiat Great Sun. Mendengar itu, Fang Yuan tertawa. Dalam benaknya dia berkata, "Bagaimana mungkin aku sebodoh itu dan mempercayainya? Sepertinya aku memang harus menggunakan kartu truf terakhirku." Saat ini, Fang Yuan itu mengirimkan sebagian kesadarannya ke dalam apertur immortal miliknya. Jadi dia bisa komunikasi dengan lancar dengan Mo Yao. "Ah, kartu truf, kau masih punya?" "Ya, aku masih punya. Spring Autumn Cicanda." "Apa? Apa kau punya Spring Autumn Cicanda? Jangan bilang kalau itu adalah gu peringkat 7. Salah satu dari 10 gu mistik teratas di dunia. Dengan itu, kau bisa melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Dengan itu, kau bahkan bisa mengubah sejarah," teriak Mo Yao dengan terkejut. "Ya, benar. Sudah sejak lama kau ingin aku menggunakannya, bukan?" cibir Fang Yuan tiba-tiba. Mo Yao kebingungan, dan dengan cepat dia menyangkalnya. "Apa maksudmu? Aku tidak paham dengan apa yang kau katakan. Apa kau pikir aku tahu kalau kau memiliki Spring Autumn Cicanda?" Fang Yuan mencibir lagi. "Mo Yao, pada dasarnya aku orang yang sangat berhati-hati dan aku lebih mempertimbangkan situasi di mana aku akan mengalami kerugian dibandingkan dengan keuntungan. Jadi sejak kau berada di dalam benakku, aku sudah mempertimbangkan situasi terburuk yang mungkin terjadi. Itulah fakta dan rahasia terbesarku. Aku memiliki Spring Autumn Cicanda, dan aku adalah orang yang terlahir kembali. Menurutku, sejak pertama kali aku masuk ke pavilion air, kau sudah mengetahui rahasia ini. Sejak awal kau tahu rahasia ini, karena itu kau berinisiatif untuk menemuiku. Setelah itu, kau berpura-pura merasa bersalah karena sudah mengecewakan Sekte Afinitas Roh. Dan dengan sengaja kau memberiku misi agar mengembalikan pavilion air ke Sekte Afinitas Roh. Tapi sebenarnya semua ini hanyalah akal-akalanmu saja. Kau melakukan semua ini untuk mendapatkan kepercayaanku. Kau benar-benar berpikir sangat keras. Kau bahkan menciptakan Raja Zombie Surgawi berlengan 6 dan mengajariku transformasi tinta serta gerakan pembunuh yang lain. Tidak hanya itu, kau bahkan telah membantuku menyusup ke dalam gedung 88 yang dan banyak memberiku arahan serta berbagai pertimbangan. Semua tindakanmu itu memang bisa menurunkan kewaspadaanku. Tapi pada saat yang sama, kau telah mengubah pikiranku dan mencoba mempengaruhi keputusanku. Kau sungguh memiliki niat yang benar-benar berbahaya." Mendengar semua perkataan Fang Yuan, Mo Yao tampak tidak senang dan meninggikan suaranya. "Nak, apa yang kau katakan? Kau bisa mengatakan hal seperti itu setelah semua yang kulakukan untukmu? Apa kau saat ini sedang berhalusinasi?" Dengan tenang, Fang Yuan kembali berkata, "Mo Yao, kau memang sangat mengesankan. Aktingmu sungguh sempurna, dan bahkan aku hampir mempercayaimu. Ketika wasiat Great Sun terbangun, kau selalu mendesakku untuk meninggalkan tempat ini, mengambil pavilion air dan mengembalikannya ke benua tengah. Tapi pada saat yang sama, kau mempengaruhi pikiranku agar aku membuat pilihan yang beresiko. Contohnya saja saat aku menghadapi Ma Hongyun.
Kau sengaja mendesakku untuk membantu Ma Hongyun. Tapi di sisi lain kau mengubah pikiranku dan memancing amarah serta niat membunuhku. Semua desakanmu itu membuatku secara impulsif menyerang Ma Hongyun, hingga pada akhirnya nyawaku sendiri yang menjadi taruhannya. Sejujurnya jika dalam keadaan normal, aku akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan kudapatkan. Tapi karena desakanmu, aku menjadi begitu bodoh dan mengambil keputusan yang gegabah. Selain itu, saat pertama kali aku bertemu dengan roh tanah istana kekaisaran dan ingin menjadi tuannya yang baru, roh tanah memberikan syarat yang mustahil aku lakukan. Tapi saat itu, tiba-tiba muncul bayangan seorang wanita dalam pikiranku. Itu semua juga pasti adalah ulahmu. Ketika pikiranku sedang kacau, kau mencoba melihat kenangan di kehidupanku sebelumnya. Mo Yao menatap mata Fang Yuan dengan tajam. Kemudian dia bicara dengan nada sedih dan terdengar seperti pembelaan diri karena telah diperlakukan secara tidak adil. Fang Yuan, semua ini adalah pilihanmu sendiri. Setelah semua yang terjadi, kau tidak mengakui kesalahanmu dan justru melampiaskan semuanya kepadaku. Akui kesalahanku, ku akui. Jika dibandingkan denganmu ataupun wasiat Great Sun, fondasi wawasanku itu masih dangkal. Tapi, apakah kau tahu apa kelemahan terbesarmu di masa lalu? Kelemahan terbesarmu adalah kau benar-benar mengirim pavilion air untuk menyerang tangan tak berbentuk berjari 7. Selain itu, misi yang kau berikan kepadaku adalah mengembalikan pavilion air ke rumah Afinitas Roh. Tapi, mengapa pada saat genting kau justru menggunakan pavilion air untuk melindungiku? Jangan katakan padaku bahwa selama beberapa hari ini kau telah mengubah prinsipmu dan mulai melindungiku. Aku akui karismamu belum mencapai level itu. Tapi itu semua cukup menjelaskan misi yang kau berikan padaku. Suara Fang Yuan terdengar sangat jelas. Tapi kali ini Mo Yao hanya mendengarkannya dan tidak membantahnya. Beberapa saat kemudian Fang Yuan tertawa dan berkata lagi, "Selain itu, kau memiliki kekurangan yang lain. Pertama, kau menyembunyikan fakta jika telah menyembunyikan pavilion air di dalam tubuhku. Tapi alasan dibaliknya, ternyata kau memiliki niat yang buruk dan ingin mengendalikanku menggunakan rumahku immortal peringkat 7 di saat yang genting. Kedua, jika kau benar-benar ingin bekerja sama denganku, mengapa kau menyembunyikan hal itu? Ini menunjukkan bahwa saat keinginanmu terungkap, aku akan curiga padamu. Ketiga, kau sengaja memberikan estimasi waktu yang salah, sehingga tubuhku akhirnya berubah menjadi Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Aku merasa sedih juga karenamu. Keempat, kau memainkan trik yang sama berulang-ulang dan terus mempengaruhi pikiranku, sehingga aku berpikir berulang kali untuk menggunakan Spring Autumn Cicanda. Untungnya aku sangat mengenali diriku sendiri. Aku adalah orang dengan kemauan yang kuat, dan jika aku telah membuat keputusan, aku tidak akan pernah ragu. Jadi bagaimana mungkin aku bisa memiliki pemikiran yang sama berulang kali? Kelima, karena aku hanya memiliki sedikit esensi abadi, setelah aku menjadi masterku immortal, mengapa kau tidak meminjamkan pavilion air itu sejak awal? Karena itu aku tahu kau sudah memiliki rencana yang lain, kata Fang Yuan. Mendengar semua perkataan Fang Yuan, Mo Yao kemudian tertawa dan berkata, Fang Yuan, semua perkataanmu itu sungguh bertentangan dengan dirimu sendiri. Jangan lupa, akulah yang menyelamatkan hidupmu. Jika aku tidak menggunakan pavilion air, kau pasti sudah mati. Sayangnya, sekarang kau justru mengatakan jika aku sengaja menyakitimu. Aku berbohong tentang waktu penggunaan Raja Zombie Surgawi berlengan 6 dan sengaja membuatmu menjadi zombie. Tapi itu artinya aku sudah menyelamatkanmu sekaligus melukaimu.
Apa kau sungguh sudah gila? Mana mungkin aku melakukan hal yang bertentangan sekaligus? Tentu saja kau tidak gila. Kenyataannya selama ini kau sudah berpikiran jernih. Pertama, kau memang menyakitiku, tapi kemudian kau sendirilah yang menyelamatkanku. Tapi semua itu hanyalah bagian awal dari rencanamu. Jika aku mencoba berpikir dari sudut pandangmu, maka tidaklah sulit untuk menebak niatmu yang sesungguhnya. Jika aku adalah sebuah wasiat yang sudah berada di dunia ini selama 10.000 tahun, terlebih saat mengingat jika tubuh utamaku serta kekasihku sudah mati, kemudian secara kebetulan aku melihat Spring Autumn Cicanda, menurutmu apa yang akan aku lakukan? Jawabannya sudah jelas, tentu saja aku ingin memanfaatkan Spring Autumn Cicanda untuk kembali ke masa lalu. Efek dari penggunaan Spring Autumn Cicanda adalah mengorbankan semua yang dimiliki oleh Master Gu dan hanya menjaga kesadaran mereka. Oleh karena itu, jika aku menjadi kau, aku akan menyelinap ke Spring Autumn Cicanda, lalu memutuskan koneksinya dengan Master Gu pemiliknya. Setelah itu, aku akan menggantikannya sebagai master yang baru. Sehingga ketika Spring Autumn Cicanda menggunakan kekuatannya, akulah yang akan kembali ke masa lalu. Aku bisa mengubah sejarah serta nasibku sendiri. Fang Yuan memiliki analisis yang sangat baik. Bahkan setiap perkataan yang ia ucapkan memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Bahkan analisis dari Fang Yuan itu membuat wasiat Mo Yao pun sampai terdiam. Setelah diam sejenak, Fang Yuan kembali menyampaikan analisisnya. Tapi untuk mencapai tujuan itu, ada banyak kesulitan yang harus kau hadapi. Ada dua hambatan besar. Pertama, kau hanya sebuah wasiat. Jadi tidak peduli apapun keinginanmu, kau tidak akan bisa menggunakan Gurom yang kuat seorang diri. Ditambah lagi untuk mengaktifkan Spring Autumn Cicanda, itu bukanlah perkara yang mudah. Semakin kuat sumber dayanya, maka semakin jauh pula dia bisa kembali ke masa lalu. Yang kedua, Spring Autumn Cicanda adalah Gurom milikku. Bahkan itu adalah Gu vital milikku. Jadi kau tidak akan bisa mengambilnya secara paksa dariku. Selain itu aku juga menemukan banyak Gu dari jalur kebijaksanaan yang dapat menciptakan berbagai jenis surat wasiat. Sehingga semakin sulit bagimu untuk merebutnya. Karena itulah kau tidak punya pilihan selain terus berinteraksi denganku dan menunggu kesempatan yang bagus. Di satu sisi, kau perlu meningkatkan pondasiku dan membuat situasi yang sangat mencekam agar aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan Spring Autumn Cicanda. Fang Yuan menghela nafasnya sejenak lalu berkata, sebelumnya aku memang sangat mewaspadaimu, tapi karena kau secara bertahap mempengaruhi pikiranku, akhirnya aku jatuh dalam skema dan rencanamu. Sebenarnya banyak usulan darimu yang sangat merugikan aku, dan juga tidak masuk akal, tapi anehnya aku tetap tergerak untuk melakukannya. Kau membuatku bertarung dengan musuh yang kuat hanya untuk menciptakan momen di mana aku akan putus asa, lalu mengaktifkan Spring Autumn Cicanda. Tapi di sisi lain, kau takut bertindak berlebihan dan akan benar-benar membuatku mati. Karena itulah, di saat genting kau mengaktifkan pavilion air dan kau menyelamatkan aku dari serangan fatal wasiat The Great Sun sebelumnya. Setelah mendengar semua itu, Mo Yao pun bertepuk tangan dan berkata, analisismu sungguh baik. Kau benar-benar mengungkapkan semua niatku dengan jelas. Tak kusangka, meskipun aku telah mempersiapkan semuanya dengan begitu lama, tapi aku masih tidak berhasil membodohimu. Nak, aku sungguh kagum akan bakatmu. Sebagai orang yang terlahir kembali, kau sungguh memiliki bakat yang luar biasa. Jika kau lahir di zamanku, mungkin saja kita berdua akan menjadi teman baik. Fang Yuan mengetahui semuanya.
Sehingga wasiat Moyo tidak perlu berpura-pura lebih jauh lagi. Dan sekarang, akhirnya dia memilih untuk mengakui semuanya. Lalu sesaat kemudian Moyo menunjukkan tampilannya yang sesungguhnya. Seperti yang diharapkan dari peri generasi ke-36 dari rumah Afinitas Roh, sekaligus seorang Master Gu Immortal peringkat 7 dari jalur penyempurnaan. Meskipun semua rencananya telah terungkap oleh Fang Yuan, tapi dia tidak terlihat malu sedikit pun. Bahkan dia menunjukkan ekspresi polos dan terus terang. Setelah menghela nafas, Moyo pun berkata, "Saat masih hidup, tubuh utamaku mengambil resiko untuk memasuki gedung 88 Yang. Dan aku mendapatkan sebuah warisan di dalam wilayah terpencil. Saat itu aku memilih untuk meninggalkan warisan itu di DQ. Tapi di sisi yang lain, aku telah bersiap untuk menghadapi kecelakaan ataupun apapun demi membuat peluang memperbaiki Gu Pemanggil Bencana. Lalu di sisi yang lain, sebenarnya itu adalah jebakan yang menargetkan Sekte Afinitas Roh. Saat itu, aku telah mengkhianati sekte demi memihak Bo King. Tapi pada akhirnya, aku tidak bisa menyerahkan pavilion air kepada Sekte Afinitas Roh. Dan setelah menunggu selama 10.000 tahun, akhirnya aku bertemu denganmu. Sebenarnya saat kau menyempurnakan Gu Pemanggil Bencana, aku telah mengetahui keberadaan dari Spring Autumn Cicanda. Bagaimanapun, aku adalah Grandmaster dari jalur penyempurnaan, dan Gu Pemanggil Bencana yang kau sempurnakan itu telah menyimpan wasiatku di dalamnya. Setelah keheningan sejenak, Moyo kemudian tertawa dan berkata lagi, "Seperti yang kau katakan, saat pertama kali aku tahu bahwa kau memiliki Spring Autumn Cicanda, aku sangat bersemangat sampai berpikir untuk menggunakannya agar bisa terlahir kembali. Aku juga menggunakan Gu Pemanggil Bencana untuk menarikmu ke pavilion air. Lalu saat kau menyempurnakan sebagian pavilion air, itu sebenarnya juga adalah apa yang sengaja aku perbuat agar kau tidak terlalu waspada. Lalu saat kau pergi, dari sana aku mengatur pavilion air dan meletakkannya di bawah air keringatmu. Namun, bagaimana bisa kau menyadari kalau pavilion air ada pada dirimu sejak awal?" Fang Yuan menjawab, "Tidak sulit untuk menebaknya. Alasan utama adalah kau masih harus memastikan keselamatanku. Karena itu kalau hanya wasiatmu saja itu tidak akan cukup untuk melindungiku. Lalu apa yang bisa kau bawa? Jelas itu adalah pavilion air itu sendiri. Lalu masih banyak kejanggalan berikutnya. Seperti kau yang dengan sukarela membantuku menyempurnakan gerakan pembunuh Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Membantuku menyempurnakan warisan sejati tertinggi dari gedung 88 Yang. Terlebih, kau juga tidak terlihat melemah meskipun kau ada di bawah cahaya Gu kebijaksanaan. Itu artinya selalu ada tempat untukmu mengisi ulang vitalitasmu, dan hanya pavilion air yang bisa melakukannya." Ya, setengah jawabanmu memang sudah benar. Harus kuakui bahwa kau memiliki pendirian yang teguh. Aku bahkan sudah mencoba mempengaruhimu sejak lama, tapi kau sama sekali tidak tergoda. Sekarang, melihat dari sifatmu, apakah kau memang dengan sengaja mengalah dari wasiat The Great Sun dan berubah menjadi Raja Zombie Surgawi berlengan 6? Tanya Moyo. Mendengar pertanyaan ini, Fang Yuan pun tertawa. Ya, kurang lebih, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena memang wasiat The Great Sun itu kuat, jadi aku tidak sepenuhnya mengalah. Lalu, pada saat aku terbangun setelah menerima serangan dari The Great Sun, aku melihat armor air melekat pada tubuhku. Pada saat itu aku menyadari ada sesuatu yang salah. Lalu, aku memastikannya saat wasiat The Great Sun menjebakku dengan tangan tanpa bentuk. Saat itu kau pun panik, lalu kau malah melepaskan pavilion air demi menyelamatkan Spring Autumn Cicanda. Itu adalah bukti dari niat burukmu.
Karena itu setelahnya aku memintamu untuk masuk ke dalam tanah terberkatiku dan menggunakan gu milikmu untuk bertarung. Jadi aku memang sengaja terkena serangan pembunuh mereka untuk menyegel gu milikmu. Semuanya untuk memastikan supaya kau tidak bisa menggunakan gu yang merepotkan. Mendengar itu, Mo Yao sampai menggelengkan kepala. Fang Yuan, kau sungguh cerdik. Saat kau menemukan sedikit saja kejanggalan, kau langsung membuat rencana sampai sejauh ini. Lalu aktingmu juga jauh melampaui aktingku. Fang Yuan pun berkata, tidak ada gunanya kau memujiku sekarang. Namun, dari semua itu ada sesuatu yang masih tidak ku mengerti. Apa itu? Tanya Mo Yao. Fang Yuan menjawab, sebelumnya aku kehilangan gu perjalanan abadi. Aku tahu bahwa gu perjalanan abadi itu adalah penghalang terbesar dalam rencanamu. Tapi, bagaimana kau bisa begitu tenang menghadapi situasi ini? Bukankah ada kemungkinan Spring Autumn Cicanda atau gu immortal yang menyusun pavilion air yang diambil oleh tangan tanpa bentuk itu? Mo Yao pun tertawa mendengar ini. Nak, aku ini hanya sebuah wasiat. Apa menurutmu aku bisa mengendalikan seluruh situasi? Apa yang terjadi ketika itu pure keberuntungan belaka, karena sesungguhnya pun aku memiliki keraguan. Tapi, jika aku menunjukkannya, maka kau pasti akan curiga. Jadi aku membiarkan semuanya mengalir begitu saja. Mendengar ini, Fang Yuan tertawa. Jadi begitu. Rupanya keberuntunganmu cukup bagus. Mo Yao kemudian berkata lagi, sepertinya bukan keberuntunganku yang bagus, tapi keberuntunganmu sendiri yang buruk, karena kau sebelumnya berniat untuk menyerang Ma Hongyun. Andai saja Spring Autumn Cicanda milikmu itu memiliki kesadaran, aku pasti sudah lama menyerangnya. Namun karena Spring Autumn Cicandamu itu sedang tertidur, aku jadi tidak bisa bertindak gegabah. Lalu, aku hanya bisa mempengaruhimu secara diam-diam, kata Mo Yao dengan sedikit ekspresi penyesalan. Lalu kemudian Fang Yuan berkata, ya, sejak awal ini memang bukan pertarungan yang adil. Jika kau masih memiliki tubuh utamamu, aku pasti sudah kalah sejak awal. Sedangkan dirimu hanyalah sebuah wasiat. Tapi kau berhasil bertahan sampai titik ini. Kau sungguh tidak mencoreng nama baikmu di masa lalu. Kau sungguh layak menjadi peri Mo Yao, generasi ke-36 dari Sekte Afinitas Roh. Rencanamu sungguh luar biasa. Jika bukan karena pengalaman di masa lalu, aku pasti sudah termakan jebakanmu. Tapi sejak saat itu aku bersumpah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kata-kata Fang Yuan ini sesungguhnya menunjukkan bahwa dia kembali teringat akan sosok Bai Ning yang sebelumnya berhasil menjebaknya di Gunung Sanca. Satu lagi, jika bukan karena gu kebijaksanaan, mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu. Meski saat aku berada di dekatnya, aku menua dengan cepat. Tapi karena itu kecepatan berpikirku pun meningkat drastis, sehingga aku bisa mengungkap rencanamu. Ya, selalu ada keberuntungan di antara kemalangan. Terakhir, aku ingin tahu sebenarnya jenis wasiat apa kau ini. Mendengar itu, Mo Yao menjawab, ya, lagi pula aku tidak perlu menyembunyikan apapun lagi darimu. Pada akhirnya kau harus menggunakan Spring Autumn Cicanda. Kukatakan padamu, aku ini adalah wasiat palsu. Aku dapat menyamar sebagai apapun, bahkan pikiran dari orang lain. Karena itu aku bisa mempengaruhi seseorang dari dalam. Mendengar itu Fang Yuan pun mengangguk. Sekarang aku mengerti. Tidak heran jika aku tidak bisa menemukanmu saat kau memutuskan untuk menyembunyikan dirimu. Ya, akhirnya aku bisa memahami semuanya. Namun kau salah dalam satu hal. Aku tidak akan menggunakan Spring Autumn Cicanda.
Mendengar pernyataan dari Fang Yuan, Mo Yao pun terkejut. Tapi Fang Yuan tidak bergeming. Sekarang hitungan mundur dari 10 sudah menjadi 1. Fang Yuan tidak memberi jawaban. Dan The Great Sun kemudian berkata dengan suara rendah, "Sepertinya kau masih keras kepala sampai akhir." Semua orang kini berseru dan mereka ingin membunuh Fang Yuan. Sementara itu, tabir angin asimilasi menjadi semakin dekat. Karena itu wasiat The Great Sun pun terus berjuang agar Fang Yuan menyerah. Jika Fang Yuan menyerah dan mengembalikan esensi abadinya, maka semuanya akan menjadi jauh lebih mudah. Tapi jika pada akhirnya Fang Yuan terus bersikeras dan tidak mau menyerah, maka wasiat The Great Sun tidak punya pilihan lain selain melawannya sampai mati. Sesaat kemudian wasiat The Great Sun memberikan Ku Immortal jalur kekuatan pada Helloulan dan berkata, "Helloulan, terimalah Ku Immortal jalur kekuatan ini. Lepaskanlah segelmu dan tunjukkanlah kekuatan dari 10 fisik ekstrimmu yang sesungguhnya. Kekuatan dari fisik bela diri sejati. Kau seharusnya memiliki kecepatan pemulihan yang sangat hebat, bahkan menjadi nomor 1 di dunia. Karena itu kau tidak perlu khawatir. Bahkan meski kau meledakkan diri pun, aku masih memiliki cara untuk menyelamatkanmu." "Baik, terima kasih leluhur," jawab Helloulan yang tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Pada saat yang sama, wasiat The Great Sun juga membagikan beberapa Gu Worm kepada Master Gu yang lain. Setelah itu, wasiat The Great Sun meningkatkan moral dari para Master Gu dengan berkata, "Bajingan itu telah melakukan banyak tindakan keji. Setelah melenyapkannya, maka kalian semua akan menjadi pahlawan besar yang terkenal di dataran utara. Tindakan kalian akan membawa perdamaian, dan kemanapun kalian pergi, semua orang akan selalu menghormati kalian. Meskipun kita tahu, jika berada di dalam cahaya kebijaksanaan bisa mengurangi umur, tapi kita sudah tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Karena bisa saja justru kitalah yang akan terbunuh oleh tabir angin asimilasi ini. Jadi, bagaimana kita bisa membandingkan pengorbanan kehilangan umur dengan kematian? Untuk selanjutnya, kalian hanya perlu menahan pergerakannya. Lalu aku akan memberikan serangan fatal padanya." Setelah mendengar pesan dari wasiat The Great Sun, semua masterku yang berada di sana saling bertukar pandang dan kemudian mengumpulkan keberanian mereka sebelum menyerang Fang Yuan. Pertarungan tidak dapat dihindari. Setelah itu niat membunuh dari para Master Gu pun melonjak dan tidak diragukan lagi. Ini akan menjadi pertarungan terakhir mereka. Namun sesaat kemudian terjadi perubahan yang mengejutkan. Gu kebijaksanaan tiba-tiba berhenti memancarkan cahayanya dan terbang entah kemana. Sebelumnya Gu kebijaksanaan telah menampilkan aura peringkat 9 yang kuat. Tapi sekarang dia kembali menyembunyikan dirinya dan menghilang. Bagus. Pada dasarnya Gu kebijaksanaan ini adalah Gu liar yang baru lahir. Dia masih belum matang. Sebelumnya dia mengeluarkan cahaya hanya untuk mencegah makhluk hidup lain mendekatinya. Lalu merasakan aura yang semakin mencekam di sekitarnya, Gu itu memilih untuk melarikan diri, kata wasiat The Great Sun dengan penuh kegirangan. Tanpa adanya lingkaran cahaya dari Gu kebijaksanaan, maka wasiat The Great Sun bisa dengan bebas memasuki wilayah pertarungan. Bajingan, cahaya Gu kebijaksanaan yang kau andalkan telah hilang. Sekarang waktu kematianmu telah tiba, teriak wasiat The Great Sun. Akan tetapi Fang Yuan masih bersikap angkuh dan melihat semua orang dengan tatapan tajam. Sedangkan Mo Yao di dalam benaknya berkata, "Nak, aura palsumu sekarang sudah tidak bisa menghentikan mereka. Tidakkah kau ingin melihat tanah warisan rahasia yang mulia iblis teratai merah? Pertarungan akan segera dimulai. Jika pikiranmu kacau saat melawan wasiat The Great Sun, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu lagi. Menyerahlah. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakan Spring Autumn Jicanda." Tapi Fang Yuan berkata, "Apa yang harus kutakutkan?
Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa surga tidak akan meninggalkanmu tanpa jejak? Lama kau terus berjalan, maka akan ada jalan untuk dipijak. Sontak semua orang terkejut mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Fang Yuan. Kalimat itu terdengar sangat familiar, dan seketika mereka semua ingat kutipan itu berasal dari legenda Renzu. Ketika itu, Renzu terjebak di lembah Luopo. Dia pergi untuk mencari jiwa es gelap utara. Lalu, dia hanya berputar-putar di dalam labirin dan tidak bisa keluar. Di tengah kesendiriannya, dia kemudian disapa oleh Gu Diri. Gu Diri dikatakan sebagai Gu yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Ketika mereka dilahirkan, maka Gu Diri akan ikut bersama dengan orang itu. Gu Diri memang tidak memiliki kemampuan spesial, tapi dia dapat menjadi teman bicara dan mencari solusi dalam setiap masalah. Lalu saat Renzu benar-benar terpuruk, Gu Diri berkata, "Renzu, selama kau ingin berjalan, maka akan ada jalan yang bisa kau pijak." Setelah mengatakan itu, lalu Gu Kognisi tiba-tiba muncul dan membantu Renzu keluar dari labirin itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Fang Yuan, semua orang kini mencibirnya. Dia berani mengatakan itu seolah dia sebanding dengan Renzu, kata mereka. Ketika itu He Luolan tiba-tiba muntah darah. Matanya melebar melihat ke arah Fang Yuan. Fang Yuan sendiri sekarang menyeringai. "Waktu yang tepat," katanya. Fang Yuan lalu mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Kemudian dia melepaskan sebuah pukulan yang langsung berubah menjadi jiwa manusia. Jiwa manusia itu sangat mirip dengan Fang Yuan saat dia masih muda. Melihat ini, para master Gu lain terkejut. Bukankah itu adalah gerakan pembunuh dari He Luolan? Kini jiwa manusia itu bergerak ke arah mereka dan kemudian ditahan oleh serangan Master Gu yang lain. Mereka melihat bahwa kekuatan dari serangan jiwa manusia itu tidak terlalu kuat. Melihat kemampuan dari Gu jiwa manusia ini, yang lain pun kembali bersemangat, karena rupanya tidak terlalu mengkhawatirkan. Tapi He Luolan tampak bingung dan berada di belakang. Apa Fang Yuan menggunakan Gu vitalku untuk menciptakan jiwa manusia dari jalur kekuatan ini? Tapi bagaimana dia bisa melakukannya? Di sisi lain, Mo Yao berkata, bahkan jika kau menggunakan Gu He Luolan secara paksa dan merekonstruksi gerakan pembunuhnya, jiwa manusiamu itu terlalu lemah. Apa yang kau lakukan itu percuma. Sekarang semua orang sudah sangat dekat dengan Fang Yuan. Lalu Wasia The Great Sun pun sudah bersiap untuk melepaskan serangan fatal. Fang Yuan kini tampak menyeringai. Dia berkata, "Mo Yao, sekarang buka matamu dan perhatikan baik-baik apa yang akan terjadi berikutnya." Fang Yuan kembali meninju dengan satu lengan yang tersisa. Tinju itu melonjak dan berubah menjadi jiwa kekuatan manusia dan menerkam para Master Gu itu. Fang Yuan menyerang lagi, lalu jiwa yang lain pun muncul lagi. Namun kekuatan jiwa ini rupa-rupanya jauh berbeda daripada yang sebelumnya. Ledakan terus terjadi. Pukulan Fang Yuan terlalu cepat sampai membentuk angin puyuh. Angin itu melilit dan kemudian berubah bentuk menjadi sebuah naga yang mengaum. Dalam sekejap mata 100 jiwa kekuatan muncul dan membentuk lapisan di sekitar Fang Yuan. Para Master Gu benar-benar jatuh dalam kesengsaraan. Bahkan jiwa-jiwa itu terus bertambah hingga jumlahnya mencapai 1000 kekuatan jiwa. "Semuanya tenang. Mungkin saja ini hanya ilusi. Ayo serang lagi," teriak salah seorang Master Gu. Namun para jiwa itu berkata serempak, "Jika kau berani, maka aku akan membuat kalian merasakan kekuatan kami." Para jiwa manusia itu entah bagaimana bisa bicara. Itu bukanlah sesuatu yang sederhana. Dan pada akhirnya para Master Gu itu harus menelan pil pahit. Formasi mereka pun pada akhirnya hancur.
Melihat semua ini, Mo Yao tercengang. Ini, gerakan pembunuh ini. Seharusnya gerakan pembunuh dari Helolan itu tidak memiliki kemampuan seperti ini. Bagaimana bisa kau membuat gerakan pembunuh ini dengan begitu cepat? Wang Yuan pun tertawa dan berkata, bukankah itu cukup sederhana? Setelah aku menggunakan auraku immortal dan esensi abadi, aku menyempurnakan Gu Vital milik Helolan. Lalu menggunakan percepatan waktu di sekitar cahaya kebijaksanaan, aku menyempurnakan gerakan pembunuh Helolan dan menggabungkannya dengan jalur perbudakanku. Karena itu, sekarang gerakan pembunuh ini menjadi milikku sendiri. Ya, jika sebelumnya berada di sekitar Gu kebijaksanaan itu adalah sebuah petaka, namun bagi Fang Yuan sekarang, itu adalah manfaat yang tiada tara. Apalagi tubuhnya sudah menjadi zombie, atau dalam arti lain dia sudah mati. Jadi tubuhnya pun tidak akan menua atau tidak akan memberikan efek samping apapun. Karena itu Fang Yuan dapat memikirkan banyak hal sekaligus. Mo Yao sendiri menggigil ketika mendengar ini. Nak, kau benar-benar berhasil menyelesaikan persoalan lama tentang penggabungan jalur perbudakan dan jalur kekuatan. Ya, dua jalur ini seharusnya bertentangan, tapi Fang Yuan bisa menggabungkannya. Alasan kenapa Fang Yuan bisa melakukan itu, karena dia mendapatkan beberapa inspirasi di jalur kekuatan dari surga dan bumi pada saat dia melangkah ke ranah immortal. Karena itu, dia bisa mencapai tingkat pemahaman setinggi ini. Dan sekarang, Fang Yuan menjadi jauh lebih kuat. Ini tentu memancing kemarahan dari wasiat The Great Sun. Sekarang, bagi Fang Yuan adalah waktunya pembalasan. Apakah dia akan berhasil menyingkirkan wasiat The Great Sun? Fang Yuan kini tampak menyeringai. Dan kita akan sambung lagi ceritanya di part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini, see you again di next video, dan bye.